Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ustadz Kasoto di pembelajaran sejarah Indonesia secara online. Bagi yang belum kenal saya bisa mengunjungi akun Instagram @kasoto_solo. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas mengenai VOC. Ya, singkat aja VOC kemarin kita bahas. Terus kemudian kita akan lanjut mengenai masa setelah berkuasanya VOC. Yaitu Perang Napoleon di bumi Nusantara. Jadi perang antara Prancis melawan Inggris, atau perang antara orang-orang Belanda yang pro Prancis melawan Britania atau British atau Inggris. Sejarah singkatnya seperti ini kuasa Belanda di Nusantara. Jadi dimulai dari VOC, ini VOC perusahaan swasta ya, jadi cuma menguasai sebagian wilayah di Nusantara dari abad 17, yaitu 1603 sampai 1800 ya. Di tahun 1800 VOC dinyatakan bangkrut dan diambil alih oleh kerajaan Belanda, yaitu Hindia Timur Belanda atau Hindia Belanda yang kita sebut sebagai Hindia Belanda. Kalau ada Hindia Timur Belanda berarti ada Hindia Barat Belanda. Iya, ada. Ya, kalau kita cek Wikipedia, kita ketik saja Dutch Empire, maka akan muncul peta seperti ini, di mana warna hijau terang ini adalah Hindia Timur, dan sedangkan warna hijau gelap ini adalah Hindia Barat. Ya, seperti inilah Hindia Barat Belanda, atau namanya Caribbean Belanda, Hindia Barat Belanda. Ya, letaknya di Amerika Tengah ya. Ini. Ya, lokasinya di Aruba, Karakau dan sebagainya, yang sekarang bisa disebut sebagai Suriname ya. Lanjut. Jadi di tahun 1949 maka berakhirlah Imperium Belanda digantikan oleh Republik Indonesia. Berikut list Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Dengan kita memahami list ini atau daftar ini, kita bisa tahu siapa saja sih yang berkuasa di Nusantara. Bangsa Eropa yang berkuasa di Nusantara siapa saja. Yang diawali dari VOC dari 1610 sampai 1780. Kemudian diambil alih oleh Batav Republik 1796 sampai 1806. Kemudian masa Interregnum, masa peralihan di bawah kerajaan Holland. Ya, ini kerajaan yang merupakan vassal ya, negara bagiannya kerajaan Prancis. Ya, ya Denles ini nasional. Kemudian di tahun 1811 sampai 1816 berkuasa kerajaan Britania di Nusantara, dengan tokoh yang terkenal adalah Stamford Raffles, ya, merupakan pendiri dari negara Singapura yang kita kenal sekarang. Dia juga salah satu yang mendirikan kebun raya Bogor. Ya. Kemudian di tahun 1816 ya berkuasa kembali kerajaan Belanda di Nusantara. Dimulai dari Vardenkavelen, kemudian terus sampai perang kemerdekaan, yaitu ya Louis Bell dan Loving.
Kemudian di masa 1800 sampai 1815, ya ini ada namanya peralihan kekuasaan dari Prancis ya dan Inggris. Dan di tahun 1942 sampai 1945 peralihan kekuasaan dari Jepang. Masa peralihan ini adalah disebut sebagai interregnum atau pemerintahan peralihan. Mulai dari 1789, ketika itu di Eropa terjadi namanya Revolusi Prancis, di mana kerajaan Prancis runtuh digantikan dengan sistem republik. Kemudian terjadi semangat perlawanan terhadap sistem monarki absolut yang tersebar seantero Eropa. Jadi orang-orang mulai berani melawan kerajaan-kerajaan di Eropa. Kemudian muncul Napoleon Bonaparte yang sangat terkenal, pemimpin Prancis, dan berperang melawan Britania dan teman-temannya, atau biasa disebut sebagai Perang Napoleon. Ya, kalau kalian lihat di Wikipedia, bisa dicek Napoleonic War. Ya, ini adalah perang di tahun 1803 sampai 1815 antara Republik Prancis melawan pasukan koalisi yang banyak banget ini. Di sini ada Netherlands, kerajaan Belanda yang pro Inggris, pro Britania, yang berbeda dengan kerajaan Holanda yang pro Prancis. Jagoannya yang terkenal adalah Napoleon Bonaparte dan George III. Pada akhirnya perang Napoleon dimenangi oleh pasukan koalisinya Inggris, dan Prancis mengalami kekalahan. Di tahun 1795 sampai 1810 di negeri Belanda, orang-orang Belanda yang pro revolusi Prancis, anti kerajaan Belanda, mengambil alih pemerintahan atau kerajaan Belanda, yaitu melalui proses kudeta. Ya, pemerintahan dari Raja William V dari Belanda, dan kemudian mendirikan Republik Bataaf. Kemudian yang di kemudian hari menjadi kerajaan Holanda, wilayahnya Prancis. Jadi kerajaan Holanda berbeda dengan kerajaan Belanda. Ya, seperti ini Kingdom of Holland, wilayah dari Prancis ya. Jadi kerajaan ini didirikan oleh Napoleon Bonaparte sebagai kerajaan bonekanya, dengan Louis Bonaparte, adiknya Napoleon Bonaparte, yang memegang kekuasaan di negeri Belanda. Konflik yang terjadi di Eropa berimbas kepada kondisi politik yang ada di Nusantara. Maka secara otomatis wilayah bekas kekuasaan VOC dikuasai oleh kelompok pro-Prancis. Jadi orang-orang Belanda pro-Prancis berkuasa di wilayah Nusantara atau di sebagian wilayah Nusantara. Kemudian para gubernur jenderal Hindia Belanda yang pro-Prancis tadi membuat program kerja pertahanan untuk menghadapi serangan Britania di Nusantara. Salah satunya yang terkenal adalah
diberlakukannya kerja paksa atau rodi untuk membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan. Ya, Anyer itu ada di ujung barat Pulau Jawa, sampai Panarukan ada di ujung timur Pulau Jawa. Prokor buatannya ini dibuat oleh Dendles ya, Gubernur Jenderal Dendles, disebut juga Jalan Raya Pos atau The Groot Postweg. Fungsi jalan ini untuk transportasi militer, jadi memudahkan tentara Hindia Belanda dalam menghadapi serbuan dari Inggris. Jadi kalau kita lihat jalan ini sangat panjang ya, dari Anyer di Banten ini sampai Panarukan. Panarukan berada di Jawa Timur, sangat jauh sekali dan sangat panjang ya. Dan jalan ini sekarang masih digunakan untuk tol dan sebagainya, untuk jalan-jalan biasa, jalan raya, dan banyak memakan korban. Untuk pembangunan jalan ini ribuan nyawa melayang ya, mati, entah itu dibunuh, kelaparan dan sebagainya. Ya, kamu bisa baca di historia.id mengenai 10 fakta menarik di balik pembangunan jalan Dendles dari Anyer sampai Panarukan. Ya, ini jalan yang membentang dari ujung barat sampai ujung timur Pulau Jawa, di mana memakan ribuan korban, tetapi juga merupakan jalur penting yang menghubungkan antar kota di Pulau Jawa. Tapi pada kenyataannya di tahun 1811 Britania menyerang Jawa dan berhasil mengalahkan Hindia Belanda, sehingga Nusantara diserahkan kepada Britania. Penyerangan Britania ke Jawa bisa kalian cek di Wikipedia, yaitu Invasi of Jawa di 1811, di mana British atau Britania atau Inggris mendapatkan kemenangan melawan kerajaan Prancis ya. Dalam hal ini adalah Hindia Belanda yang pro Prancis. Ini adalah bagian dari perang Napoleon yang ada di tanah Jawa. Kalian bisa juga baca di Republika ya, di hari ini di 1811 Belanda menyerah kepada Inggris di Semarang, dan di Semarang Hindia Belanda menandatangani kapitulasi Tuntang. Tuntang itu adalah suatu daerah di Semarang ya. Seperti ini kapitulasi Tuntang, bisa kalian pelajari sendiri, yaitu perjanjian penyerahan kekuasaan di Nusantara atau Indonesia dari pemerintahan Hindia Belanda kepada pemerintahan Britania Raya pada tahun 1811 di desa yang bernama Tuntang, yang merupakan bagian dari sekarang Kabupaten Semarang. Kemudian di tahun 1816 Britania menyerahkan kekuasaannya di Nusantara kepada Hindia Belanda ya, melalui konvensi London 1814. Jadi Belanda ngerti bahwasanya, Belanda sadar bahwasanya untuk melawan Britania itu nggak bisa lewat perang. Maka bangsa Belanda melakukan lobby-lobby, melakukan politik dan sebagainya, diplomasi, untuk mendapatkan kembali Nusantara.
yaitu melalui Konvensi London 1814. Sejak saat itu, berkuasalah kembali Hindia Belanda, yaitu di bawah kerajaan Belanda yang bukan pro Prancis, juga bukan pro Britania di Nusantara. Kemudian di tahun 1816 sampai 1942, Hindia Belanda berusaha menguasai seluruh Nusantara sehingga mendapat perlawanan sengit dari rakyat Nusantara melalui 3 perang besar. Ya, apa sih 3 perang besar itu? Insya Allah akan saya bahas di pertemuan selanjutnya, 3 perang besar. Kemudian akibat dari 3 perang besar tersebut, Hindia Belanda mengalami kerugian yang besar. Ya, untuk mengatasi hal tersebut, dijalankan program kerja tanam paksa atau kultur stelsel. Ya, jadi rakyat dipaksa untuk menanam tebu, kopi, teh, dan nila. Nila ini apa? Nila adalah sejenis tanaman yang digunakan sebagai bahan pewarna pakaian. Ya, maksudnya apa? Adalah untuk keperluan bisnisnya Hindia Belanda. Nah, dari program kerja tanam paksa ini, Hindia Belanda bangkit dari keterpurukan dan mendapatkan kekayaan yang banyak dari Nusantara, sehingga mereka menjadi salah satu bangsa terkaya di Eropa. Ya, demikian yang dapat Ustaz sampaikan. Lebih kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.